Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk tetap terhubung dengan kisah-kisah penuh pelajaran di channel Langkah Kisah. Apa yang akan terjadi jika seorang wakil presiden didakwa memiliki ijazah palsu? Sungguh mengejutkan bahwa seorang dosen dari Singapura akhirnya tampil di depan umum untuk menyampaikan bukti mengejutkan yang membuktikan bahwa ijazah tersebut benar. Ini bermula dari seorang pria bernama RS, yang cukup terkenal di kalangan masyarakat dalam bidang telematika. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa ijazah Wakil Presiden Indonesia tidak asal. RS menyatakan bahwa bentuk ijazah yang ditunjukkan kepada umum adalah janggal karena ijazah Singapura seharusnya berbentuk horizontal dengan dua logo. Namun, yang digambarkan Gibran adalah vertikal. Pernyataan itu mirip dengan kilat di siang hari. Media sosial berkembang pesat. Dalam beberapa jam, ratusan komentar berkembang menjadi ribuan. Orang-orang terheran-heran, tetapi ada juga yang langsung percaya. Beberapa orang bahkan ikut menyebarkan tuduhan itu. Dengan cepat, semua orang berbicara tentang kredibilitas ijazah wakil presiden. Tetapi itu belum selesai. Ia juga membuat klaim yang lebih mengejutkan. Dia menyatakan bahwa Gibran hanya belajar 6 bulan di UTS Australia, bukan 3 tahun seperti yang banyak diberitakan. Ia mengatakan bahwa pada saat itu Gibran hanya mengikuti program matrikulasi, yang merupakan bentuk persiapan awal, daripada kuliah penuh. Yang paling mengejutkan, RS mengatakan dengan lantang bahwa penyetaraannya sama dengan ijazah SMK. Kata-kata itu seperti bahan bakar yang memicu kebakaran besar. Publik tiba-tiba terbelah. Sebagian orang mengatakan Gibran menipu orang, sedangkan yang lain meragukan RS, yang dianggap hanya mencari perhatian. Di tengah keramaian itu, berita semakin meningkat. Semua media, dari televisi nasional hingga portal berita online, bersaing untuk mengangkat headline. Ijazah Gibran ditanya, benarkah palsu? Itu tidak dapat dipungkiri. Posisi Gibran berada di ujung tanduk karena fokus yang tajam ini. Semua orang menunggu, menebak, bahkan meminta kampus di luar negeri yang disebut-sebut untuk memberikan klarifikasi segera. Kemudian rasa penasaran itu berubah menjadi tekanan yang luar biasa seiring berjalannya waktu. Namun, siapa yang menyangka bahwa seseorang akan muncul untuk menyampaikan kebenaran di tengah semua keraguan itu? Sosok ini adalah seorang dosen senior di kampus terkemuka Singapura, bukan seorang politikus atau pejabat. Situasi semakin memanas setelah tuduhan RS tersebar luas di internet. Media sosial sepertinya menjadi tempat perselisihan. Ada orang yang percaya pada tuduhan itu. Namun, banyak orang merasa ada yang salah dengan cara RS menyampaikan analisisnya. Ribuan cuitan dengan berbagai tagar muncul di Twitter. Sebagian besar menyerang dan menyebut Gibran dengan nama yang merendahkan. Mereka mengklaim bahwa seorang wakil presiden tidak pantas dipilih jika ijazahnya ternyata tidak benar. Jika pendidikan seseorang hanya dipalsukan, bagaimana mungkin dia bisa duduk di kursi tinggi negara? Begitu kira-kira isi cuitan. Meskipun di Facebook, diskusi mendalam terjadi di kolom komentar. Menurut beberapa orang, RS hanya mencari sensasi untuk meningkatkan popularitasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa tuduhan ini mungkin memiliki tujuan politik. Diskusi publik berubah menjadi panas karena popularitas Gibran sebagai tokoh publik. Setiap pihak seolah-olah menemukan alasan untuk memperkuat keyakinan mereka. Banyak portal berita online yang menurunkan headline yang menggelikan membuat situasi menjadi lebih buruk. Ijazah Gibran dianggap memiliki masalah. Pakar menemukan kejanggalan dalam dokumen akademik. Atau apakah ijazah itu asli? Judul-judul seperti ini menarik perhatian masyarakat. Kerabat dan keluarga Gibran juga mengalami tekanan di tengah-tengah kekacauan itu. Banyak orang yang menghubungi, bertanya, dan bahkan meminta penjelasan. Publik sangat membutuhkan kepastian. Mereka menginginkan bukti yang jelas. Berita mengejutkan datang dari negeri seberang, bukan hanya kata-kata RS. Ini terjadi saat semua orang menunggu tanggapan dari Gibran. Singapura adalah negara. Segera, nama Gibran muncul. Warga Anet mendesak agar kampus tersebut berbicara. Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa henti. Apakah benar bahwa Gibran hanya melakukan latihan singkat? Apakah benar bahwa hanya setara dengan ijazah SMK? Apakah ini hanyalah kebohongan besar yang dibuat dengan sengaja? Ketakutan itu terus meningkat. Berita baru muncul setiap jam. Setiap menit, kritik negatif muncul. Sampai akhirnya, masyarakat mendengar berita yang membuat mereka terdiam sejenak. Seorang dosen senior di MD Singapura,
tempat Gibran dididik, dikabarkan bersedia untuk berbicara. Ia tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukti autentik yang akan menjawab semua pertanyaan yang muncul. Publik juga menunggu dengan tegang. Apakah bukti itu akan benar-benar tertutup? Tuduhan eres atau malah penemuan yang lebih mengejutkan lainnya? Hari yang sangat dinantikan akhirnya tiba. Seorang dosen senior di MD Singapura dikabarkan siap berbicara tentang tuduhan ijazah Gibran. Berita ini segera menjadi perhatian utama. Kamera TV bersiap, wartawan berkumpul, dan warganet di dunia maya terus memantau perkembangan. Tidak peduli seberapa sederhana sosok dosen itu, aura kewibawaannya membuat semua orang diam. Ia duduk dengan tenang di depan podium dan membuka map besar. Berisi dokumen penting, lalu menatap para wartawan yang sudah menunggu dengan penuh minat. Banyak pertanyaan yang beredar akhir-akhir ini, katanya dengan pelan namun jelas. Sebagai akademisi, tanggung jawab saya untuk menyampaikan kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seluruh perhatian tertuju padanya. Seolah-olah kita menunggu kalimat berikutnya. Dengan perlahan, dosen itu menunjukkan lembaran pertama, yang merupakan daftar resmi siswa MDis dari tahun ketika Gibran terdaftar. Garis telunjuknya menunjuk pada nama yang ditulis dengan rapi. Ini adalah bukti. Gibran benar-benar terdaftar di kampus kami. Para wartawan bergegas. Kamera bergerak untuk mengambil foto. Namun, penonton yang menyaksikan siaran langsung melalui internet dan televisi terheran-heran. Nama itu nyata dan tidak dapat disangkal. Meskipun demikian, dosen itu tidak berhenti di situ. Ia tidak berhenti. Selain itu, Gibran melakukan serangkaian kuliah yang mengikuti kurikulum. Catatan kehadiran, nilai semester, dan laporan akademiknya semua tersedia untuk kami. Dia kemudian mengangkat beberapa dokumen tambahan yang telah dilembagakan oleh kampus. Ruang konferensi menjadi sepi. Silenci yang tidak biasa, semua orang terkejut. Seolah-olah dia ingin menghilangkan semua keraguan, dosen kemudian memutar proyektor ke foto-foto wisuda. Dalam salah satu ilustrasi, di atas panggung kehormatan, sosok Gibran, yang mengenakan toga, terlihat berdiri bersama mahasiswa lain dan tersenyum. Sebagian wartawan yang hadir terdengar sorak kagum. Gambar itu adalah bukti visual yang sulit dibantah. Ketika potret tersebut mulai tersebar luas di media sosial, warganet yang sebelumnya skeptis pun tiba-tiba berhenti. Tidak benar bahwa ijazah Gibran palsu, kata dosen itu mengakhiri pernyataannya. Ia adalah alumni MD Singapura yang sah. Semua dokumen ini merupakan bukti nyata, bukan tanggapan. Saya berharap tuduhan itu tidak memiliki dasar. Konsumsi publik tidak lagi seperti ini. Pernyataan itu mirip dengan air memadamkan api. Namun, masyarakat menjadi semakin tertarik selama silenci. Bagaimana nasib RS yang begitu percaya diri menuding jika bukti sudah sedemikian jelas? Suasana di ruangan konferensi berubah drastis setelah pernyataan dosen MD Singapura yang menggema. Wartawan mulai mengangguk-angguk, berbeda dengan sebelumnya. Seolah-olah menerima kenyataan bahwa bukti yang baru ditampilkan adalah bukti yang sebenarnya sulit untuk dibantah. Setiap dokumen ditampilkan sekali lagi. Transkrip akademik, yang ditandatangani langsung oleh administrasi kampus, termasuk catatan nilai semester dan daftar kehadiran kuliah. Semuanya diatur dengan baik, dilegalisasi, dan ditampilkan kepada umum. Namun, rangkaian foto wisuda yang ditampilkan di layar besar di ruang konferensi adalah momen yang paling menggetarkan. Dengan toga hitam, selempang biru, dan senyum bahagia, Gibran jelas terlihat berdiri di barisan siswa. Beberapa profesor dan pejabat berada di sisi lain. Universitas berpartisipasi dalam prosesi sakral itu. Foto-foto ini menunjukkan kepada publik secara langsung bahwa Gibran benar-benar hadir di hari kelulusannya, yang menjadikannya bukti visual yang sangat kuat. Surat resmi dengan tanda tangan dekan fakultas juga dikirim oleh dosen bersama dengan foto. Surat itu menyatakan bahwa Gibran adalah alumni yang sah dan berhak atas gelarnya. Dengan tegas, sang dosen menyatakan, inilah pengesahan formal kami. Menurut hukum dan standar akademik internasional, ijazah Gibran sah. Publik yang melihat melalui layar kaca serta siaran langsung melalui internet tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang sebelumnya ragu-ragu mulai melihat bahwa bukti yang ditunjukkan bukan mainan. Semuanya terlihat jelas dan mudah dipahami, dan tidak ada ruang untuk perselisihan. Di sisi lain, komentar di media sosial berubah arah. Banyak orang sekarang menulis kalimat penyesalan, setelah sebelumnya penuh dengan tuduhan dan cemoohan.
Seorang warganet mengatakan bahwa itu ternyata asli. Selama ini, kita telah mengonsumsi hoak, tambah yang lain. Ada individu yang bahkan menandai akun RS secara langsung di kolom komentar dengan nada mengolok-olok, "Mana analisismu saat ini?" Publik mulai menyimpulkan bahwa tuduhan RS hanyalah asumsi tanpa dasar di berbagai forum diskusi. Beberapa orang di internet bahkan percaya bahwa RS hanya mencari sensasi untuk meningkatkan popularitasnya. Namun, ketika beberapa pengacara dan tokoh masyarakat mulai berbicara, suasana menjadi lebih panas. Mereka menyatakan bahwa tuduhan RS mungkin merupakan pencemaran nama baik. Beberapa bahkan meminta RS diproses secara hukum karena menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat. Di titik ini, bukti yang diungkapkan oleh dosen MDIS tidak hanya mempertahankan reputasi Gibran, tetapi juga mengubah situasi sepenuhnya. Setelah berada di posisi terpojok sebelumnya, Gibran sekarang justru mendapat dukungan luas. RS sebelumnya begitu lantang, tetapi sekarang banyak desakan agar dia bertanggung jawab di hadapan hukum. Fakta yang diungkapkan oleh dosen MD Singapura ternyata membuat RS tertekan. Orang yang dulunya sangat yakin dengan analisanya itu, sekarang mulai diganggu. Kritik dari berbagai sumber. Saat ini, media yang sebelumnya menyiarkan pernyataannya berbalik, menekankan kelemahan dan kerapuhan argumennya. Warganet di internet tidak lagi memuji keberanian dia. Namun, RS adalah bahan ejekan. "Kok bisa salah besar?" tanya pakar. Kata seorang pengguna Twitter. Ada juga yang menulis, fitnah itu berbahaya, apalagi kalau menyangkut nama pejabat negara. Nama RS semakin terjebak dalam hujatan setelah ribuan komentar serupa muncul. Tidak hanya penduduk net, sejumlah tokoh hukum mulai berbicara. Mereka menganggap tuduhan RS dapat merupakan pelanggaran pidana, terutama karena menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi orang lain. Kemungkinan RS berada di bawah ambang undang-undang juga menjadi topik diskusi hangat di televisi. Namun, yang lebih mengejutkan, banyak pihak meminta agar aparat bertindak segera. Dalam sebuah wawancara, seorang pengamat hukum menyatakan bahwa ini lebih dari diskusi di media sosial. Kehormatan seorang wakil presiden terancam oleh tuduhan ini. Publik akan fitnah sudah biasa. RS berusaha memberikan penjelasan di tengah tekanan. Ia menyatakan bahwa analisisnya didasarkan pada pengamatan pribadi terhadap format ijazah yang didistribusikan. Ia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud memfitnah, tetapi hanya ingin mengajak orang untuk berpikir kritis. Namun, alasan itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan masyarakat. Warganet semakin marah karena klarifikasi itu. Banyak orang yang menilai RS tidak bertanggung jawab karena mereka berani menuduh orang lain tanpa data. Jika kita hanya memeriksa bentuk kertas, semua orang juga dapat. Sindir tentang salah satu komentar yang tersebar luas. Ketika beberapa advokat menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan kasus ini, kondisi RS semakin sulit. Tagar baru muncul juga. Dalam hitungan jam, proses RS menjadi populer di berbagai platform media sosial. Sementara itu, posisi Gibran menjadi lebih kuat. Orang-orang yang awalnya meragukan sekarang memberikan dukungan moral. Banyak orang berpendapat bahwa Gibran telah melewati banyak situasi akhirnya, baik fitnah maupun kebenaran memihak kepadanya. Semula terlihat berani, tampak lebih kecil dan lemah di mata publik. Masyarakat masih mempertanyakan satu pertanyaan penting. Akankah RS mampu bertahan menghadapi tuntutan hukum yang meningkat, atau akankah ia dikalahkan oleh tuduhan yang ia buat sendiri? Publik tidak lagi ragu setelah bukti-bukti sahih dari dosen MD Singapura tersebar luas. Setelah sebelumnya penuh dengan spekulasi, keadaan sekarang berubah menjadi gelombang tuntutan yang mengarah pada satu individu RS. Masyarakat di berbagai kota mulai mengadakan diskusi terbuka di kantor, warung kopi, bahkan ruang kelas. Dimulai dengan pertanyaan tentang kredibilitas ijazah Gibran, diskusi sekarang berfokus pada nasib RS. Menurut banyak orang, RS sudah melampaui batas. Fakta-fakta yang ia lontarkan merupakan tuduhan yang merugikan reputasi seorang pejabat negara, bukan sekadar analisis. Desakan publik semakin meningkat di media sosial. Tagar proses RS tetap trending. Setiap menit, ribuan unggahan muncul. Sebagian besar meminta aparat hukum untuk bertindak. Seorang pengguna Facebook mengatakan bahwa fitnah akan menjadi hal biasa jika ini dibiarkan. Namun, sebuah video singkat di Instagram yang membandingkan tuduhan RS dengan bukti otentik dari emis viral dan ditonton jutaan orang dalam beberapa jam. Perkembangan ini juga disoroti oleh media televisi. Dalam program talk show, sejumlah akademisi dan pengamat hukum membahas kemungkinan jeratan hukum bagi RS.
Ada yang berpendapat bahwa kasus ini jenis pencemaran nama yang baik. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka dapat dikenakan pasal penyebaran berita palsu. Publik yang menyaksikan semakin yakin bahwa RS tidak bisa lolos begitu saja, dan suasana diskusi semakin panas. Untuk saat ini, RS semakin terpojok. Ia berusaha menghindari kamera, menolak wawancara, dan bahkan menutup akun media sosialnya. Namun, justru tindakan itu meningkatkan kecemasan publik. Jika Anda benar-benar yakin, mengapa Anda pergi? Seorang warga net menyindir. Sebaliknya, Gibran tetap tidak berbicara. Tidak ada pernyataan yang panjang atau pembelaan yang berlebihan. Ia hanya mengucapkan ucapan singkat bahwa dia yakin kebenaran akan datang. Karena dianggap menunjukkan wibawa seorang pemimpin, sikap tenang itu justru meningkatkan simpati publik. Sekarang pendapat publik sudah jelas. Jumlah besar desakan untuk RS diproses hukum telah melampaui batas. Semua suara, dari ruang maya hingga dunia nyata, seolah-olah bersatu dalam satu seruan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan. Aparat penegak hukum akhirnya mendengar banyak tuntutan publik. Laporan resmi mulai dikirim ke polisi. Tokoh publik, kelompok advokasi, dan organisasi masyarakat meminta hal yang sama. RS akan dimintai pertanggungjawaban atas pernyataannya. Setelah lama tertutup, RS muncul untuk pertama kalinya di tengah tekanan itu. Dia menunjukkan wajah yang tegang saat mencoba memberikan penjelasan kepada media. Saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk berpikir kritis, katanya dengan suara bergetar. Saya tidak ingin memfitnah. Meskipun demikian, publik tidak cukup tenang dengan kata-kata itu. Fakta bahwa klarifikasi tersebut dianggap sebagai upaya cuci tangan telah dianggap sebagai alasan. Semakin banyak orang yang menyorotinya. Jangan merusak reputasi orang dengan tuduhan palsu jika Anda berpikir kritis. Komentar pengguna orang lain berpendapat bahwa fitnah bukan kritik. Sementara itu, semakin banyak orang yang mendukung Gibran. Dia dipandang oleh masyarakat umum sebagai orang yang berani menghadapi badai tuduhan. Foto-foto wisuda MD Singapura yang tersebar luas sekarang menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Banyak orang yang dulunya meragukan sekarang menjadi simpatisan. Dalam menghadapi fitnah yang begitu besar, bahkan beberapa tokoh nasional memuji ketenangannya. Dosen MDis yang pertama kali mengungkap bukti juga sangat dihargai. Seorang akademisi yang berani, namanya dielu-elukan. Benar tanpa takut mengambil risiko. Dianggap bahwa perspektifnya melindungi otoritas institusi pendidikan dan menjaga kehormatan seorang pejabat negara dari tuduhan. Kisah ini akhirnya berakhir. Sebenarnya, tuduhan RS yang membuat geger negeri berbalik arah dan menyerang dirinya sendiri. Setelah sebelumnya dianggap sebagai pembongkar fakta, dia sekarang dianggap sebagai penyebar fitnah dan pembuat sensasi. Selain itu, masyarakat memperoleh pelajaran penting. Fitnah dapat menyebar dengan cepat dan merusak opini. Mengurangi otoritas pemimpin. Kebenaran akan muncul pada akhirnya. Semua bukti yang ditunjukkan oleh dosen MDis menunjukkan bahwa kejujuran tidak dapat disembunyikan. Kisah ini berakhir dengan fakta sederhana. Sebagai seorang pemimpin, Gibran tetap kuat. Sementara RS harus menghadapi konsekuensi dari pernyataannya. Baiklah.